Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bertemu lagi dalam rengkuhan Allah. Mari kita siapkan hati kita sebelum kita memulai rengkuhan Allah pagi ini. Ayat pembukaan pada pagi hari ini diambil dari Mazmur 91 ayat 1 dan 2. Mazmur 91 ayat 1 dan 2. Saya akan membacakan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Pada saat ini kita mau siapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami datang ke hadapan-Mu di pagi hari ini. Ketika sebentar kami akan membaca firman Tuhan, Tuhan tolong kami supaya firman yang kami dengar dapat kami mengerti dengan baik. Dan biarlah firman itu juga boleh kami jadikan pedoman bagi kami dalam menjalankan kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita pada hari ini terambil dari Injil Lukas pasalnya yang ke-22 ayat 39 sampai dengan 46. Mari kita buka Injil Lukas pasal 22 ayat 39 sampai dengan 46. Dengarkanlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku,
melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tema kita pada pagi hari ini adalah zona aman. Ketika kita bicara zona aman, maka saudara-saudara, sebelum lebih jauh lagi kita mendiskusikannya, kita ingin tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan zona aman ini. Ternyata kata zona itu berasal dari kata Yunani kuno, yang awalnya kata zona ini dipakai atau diterjemahkan dengan bahasa kita adalah sabuk. Sabuk yang bagaimana? Sabuk yang dapat membedakan pria dan wanita. Mungkin saat itu semua laki-laki dan perempuan mungkin rambutnya sama-sama panjang dan seterusnya, tidak terlalu bisa membedakan. Maka sabuk ini untuk memperlihatkan laki dan perempuan, dan kemudian bagaimana membedakan ini kawasan untuk pria dan ini kawasan untuk wanita. Tapi kemudian bahasa ini terus berkembang, kata zona ini menjadi wilayah, daerah, bagian yang kemudian berkembang lagi menjadi sebuah kata yang diterjemahkan dengan keadaan. Bagaimana dengan aman? Kata aman itu menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah bebas dari bahaya, bebas dari gangguan, terlindungi, tentram, tidak merasa takut atau khawatir, dan merasa pasti. Itu arti kata aman. Ya. Nah, ketika kata zona dan kata aman, dua kata yang tadi sama-sama berbeda ini dijadikan satu, menjadi satu kesatuan, yaitu zona aman. Maka orang mengatakan zona aman ini berarti daerah, wilayah, bagian atau keadaan yang bebas dari bahaya, yang terlindungi, yang membuat orang tidak merasa khawatir dan merasa takut. Ya, tetapi kita jarang menggunakan atau memakai istilah zona aman dalam kehidupan kita. Yang sering kali dipakai adalah kata zona nyaman. Ya, beda ya Bapak Ibu, aman dengan nyaman. Bagaimana dengan zona nyaman? Bapak Ibu mungkin pernah dengar istilah misalnya keluar dari comfort zone, zona yang nyaman ya. Zona nyaman itu adalah sebuah zona, sebuah wilayah, sebuah keadaan di mana yang ada adalah kenyamanan. Yang berbicara ini yang menjadi tolak ukurnya. Kenyamanan apa? Nah, tidak ada parameter. Tidak ada parameter yang bisa mengukur kenyamanan seseorang karena itu berbeda-beda antara yang satu dengan yang lain. Tetapi zona nyaman atau ini adalah lebih ke arah perasaan nyaman, perasaan aduh aku merasa enak nih di satu tempat, merasa nyaman itu enak, merasa comfort, merasa leluasa, atau juga merasa ya nyaman ya. Nyaman itu enak kayaknya begitu ya. Nah, persoalannya tema kita bukan zona nyaman, tetapi zona aman. Ya, beda enggak? Ternyata ada orang yang bilang begini, zona aman belum tentu nyaman. Tetapi biasanya nyaman, tetapi zona nyaman belum tentu juga aman. Kenapa jadi bingung ya? Kenapa zona nyaman itu belum tentu aman? Nah, saudara-saudara, ada satu cerita nih. Cerita tentang seekor katak yang ditaruh dia ada di dalam sebuah wadah, sebuah panci yang berisi air. Tentunya namanya katak merasa nyaman ketika dia ada di dalam air. Dia merasa nyaman karena itu airnya enak gitu ya, airnya enak. Lalu kemudian ditaruhlah atau panci berisi air itu ada di atas kompor dan kompornya mulai dinyalakan. Apinya kecil sekali. Saudara, apa yang terjadi? Tentunya air itu perlahan-lahan mulai merasa hangat, menjadi hangat. Dan karena sangat kecil apinya, sehingga rasa hangat itu perlahan-lahan
Dan itu membuat si katak semakin merasa nyaman. Pertanyaannya, apakah aman, saudara-saudara? Tidak. Karena pada akhirnya air itu akan semakin panas menggolak. Dan ketika si kodok sadar bahwa keadaannya sudah tidak lagi menjadi nyaman dan aman, dia mau keluar dan sudah terlambat. Sudah terlambat. Karena akhirnya dia mati di dalam air yang panas. Jadi dari cerita ini kita bisa melihat bahwa ada sebuah situasi keadaan nyaman yang perlahan-lahan membuat kita aduh enak ya, merasa betah, merasa aduh senangnya gitu ya. Tetapi tanpa sadar ternyata itu melenakan kita, membuat kita terlena dan tidak lagi menjadi satu hal yang aman. Tidak lagi menjadi satu hal yang aman. Ya. Istilah nyaman ini kalau di anak muda, wah ini sangat luar biasa. Bapak Ibu mungkin pernah dengar kata-kata yang disampaikan oleh anak-anak muda, anak cucu kita. Aduh mah, pah, mager nih. Bapak Ibu tahu nggak apa artinya mager? Males gerak. Ya. Aduh, anak saya sering tuh, mager mah. Mager tuh berarti dia udah nggak mau bergerak. Dia udah merasa nyaman, dia udah merasa enak gitu ya. Dan dia mengatakan mager mah, males gerak. Berarti dia tidak mau disuruh ke sana, tidak mau disuruh ke sini. Atau istilahnya, udah PW nih, udah PW. Bapak Ibu tahu apa artinya PW? PW itu posisi wena. Ya, posisi wena, sebuah posisi yang enak, sebuah posisi yang nyaman. Dan ini ada di kalangan anak-anak muda. Dan sebenarnya juga ada dalam kalangan kita orang-orang tua, yaitu rasa nyaman. Kalau gitu bagaimana sebaiknya? Yang seharusnya adalah kita menerapkan atau kita membangun sebuah zona aman, bukan sekedar zona nyaman. Mari kita lihat bacaan kita pada saat ini. Bacaan kita Kitab Lukas pasal 22 ayat 39 sampai dengan 46. Bapak, ini adalah sebuah kisah Yesus ketika berada di Taman Getsemani. Pertanyaannya kalau dikaitkan dengan tema tadi ya, Taman Getsemani ini keadaannya nyaman atau tidak? Saudara, ketika kita bicara soal nyaman atau tidak, saya katakan tadi, itu sangat subjektif, tergantung orangnya. Kalau orang yang suka dengan keramaian, maka Taman Getsemani menjadi tidak menyenangkan pada saat Yesus datang. Kenapa? Karena sepi. Tapi buat orang yang tidak suka keramaian, maka keadaan taman yang sepi itu adalah satu hal yang sangat menyenangkan dan nyaman. Kami sekeluarga, saya, suami dan anak saya, tipe orang yang tidak terlalu suka dengan keramaian yang heboh, yang bagaimana, enggak terlalu suka. Jadi kalau kami pergi cuti, kami pergi traveling ke tempat, yang kami cari bukan mall, yang kami cari bukan tempat yang ramai, tapi kami pergi traveling ke tempat-tempat yang sepi, kami melihat alam dan kemudian wow, kami merasa nyaman, kami merasa enjoy. Dan kadang ketika saya bersama dengan suami misalnya menemani dia hunting foto, saya ngebekal buku. Kami pergi ke sebuah tempat yang sepi, di sana saya baca buku, saya melakukan kegiatan dengan merasa nyaman, sementara suami saya melakukan kegiatan yang lain. Buat orang-orang yang senang dengan keramaian, maka Taman Getsemani menjadi satu hal yang sangat tidak nyaman. Tetapi buat orang yang tidak suka keramaian, maka ini menjadi satu hal yang sangat nyaman. Nyaman ya Bapak Ibu. Lalu kalau ditanya lagi, Taman Getsemani ini aman atau tidak? Nah, balik lagi, ketika ditanyanya aman atau tidak, kalau lihat dari sisi fisik, jasmani, maka Taman Getsemani di malam hari menjadi tidak aman. Kenapa? Karena bisa ada penjahat, bisa ada orang yang mungkin tinggal di situ dan kemudian melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik. Tidak aman, saudara-saudara. Tetapi kenapa Yesus kemudian mengatakan bahwa di sini saya bisa berdoa? Ternyata dari sisi spiritualitas, tempat Getsemani atau keadaan ini menjadi satu hal yang aman bagi Tuhan Yesus. Kenapa? Karena disinilah ia bisa berkomunikasi dengan Bapa. Maka dikatakan tadi di sana, dia pergi sepelemparan batu jauhnya, kemudian dia berlutut dan dia berdoa. Kita lihat ya saudara-saudara ya, di dalam
Bacaan kita ayatnya yang ke-41. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya, lalu ia berlutut dan berdoa. Dan saudara, ketika dia berlutut dan berdoa, dia berkomunikasi dengan Tuhan. Kemudian di dalam ayatnya yang ke-43, maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Maka saudara, kondisi ini, keadaan ini memperlihatkan atau memberikan sebuah keamanan kepada Tuhan Yesus di dalam menempuh jalan salib atau Via Dolorosa. Saudaraku, maka kalau melihat dari sini, zona aman ini tidak ada kaitannya dengan wilayah, tidak ada kaitannya dengan sebuah keberadaan tempat tertentu, tetapi menjadi lebih ke arah sebuah spiritualitas. Menjadi lebih pada sebuah perasaan, sebuah rasa, sebuah iman di dalam ini. Ya. Bagaimana kita boleh merasakan keamanan, merasa ada masuk ke dalam sebuah zona aman secara spiritualitas. Kalau kita lihat dari Injil Lukas tadi, maka zona aman itu ada ketika Yesus membangun sebuah komunikasi yang intens dengan Sang Bapa, dengan Tuhan. Hal yang sama seharusnya terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita membangun sebuah komunikasi yang intens dengan Tuhan, maka di sana kita akan masuk ke dalam sebuah zona yang namanya zona aman. Aman bagaimana? Aman dalam pengertian bahwa ketika saya memiliki hubungan spiritualitas yang baik dengan Tuhan, maka saya aman dari stres misalnya. Kenapa? Karena dengan hubungan yang intens dengan Tuhan, di sana saya bisa mengucap syukur kepada Allah. Saya bisa mengucap syukur untuk setiap keadaan, setiap situasi yang saya alami. Coba kita lihat lagi dalam diri Tuhan Yesus tadi. Ketika dia masuk ke dalam zona aman, ke dalam taman Getsemani ini, dalam ayat 44 dikatakan ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Sebuah perasaan artinya Yesus akan tetap menjalani, dia tetap akan melewati Via Dolorosa, jalan salib. Dia tidak bisa hindari itu. Tetapi ada sebuah kemantapan, pada akhirnya dia boleh menjalani itu semua. Jadi saudaraku, jadi dari sini kita boleh melihat bahwa zona aman adalah sebuah kemantapan bagi kita untuk bisa melangkah di dalam menjalani kehidupan. Di dalam menjalani setiap pergumulan hidup yang belum tentu enak, yang tidak selalu menyenangkan. Tetapi bagaimana kita boleh tetap melangkah dengan sebuah keyakinan bahwa Tuhan ada dan Dia selalu menyertai kita. Inilah zona aman di mana kita boleh melangkah dengan sebuah keyakinan, dengan sebuah kepastian untuk tidak takut, untuk tidak merasa khawatir, untuk merasa tenteram, untuk merasa terlindungi, dan merasa Tuhan itu baik. Saudaraku, tidak mudah. Kenapa? Karena untuk bisa memiliki zona aman ini, maka kita harus memiliki hubungan yang intens dengan Tuhan. Hubungan yang intens dengan Tuhan dapat terjadi ketika kita terus-menerus menjalin hubungan yang dekat dengan Tuhan. Kita bisa bayangkan suami istri atau orang tua anak yang tidak pernah berhubungan satu dengan yang lain, yang tidak pernah bercakap-cakap, yang tidak pernah berkomunikasi satu dengan yang lain. Apakah bisa memiliki hubungan yang intens? Tentu tidak. Maka hubungan intens itu bisa terjadi ketika kita membangun hubungan itu, membangun komunikasi itu dengan baik. Tuhan Yesus selalu membangun hubungan komunikasi dengan Sang Bapa. Kalau kita lihat dalam Alkitab, beberapa kali dia menyepi, dia menaik ke Bukit Zaitun, dia berseteduh. Itu adalah sebuah komunikasi yang boleh memberikan rasa aman untuk boleh membuat ia masuk ke dalam zona aman. Bapak Ibu, maka dalam kehidupan kita nggak tahu di depan apa yang akan terjadi dengan PSBB ini, dengan COVID, dengan vaksin yang masih terus diupayakan untuk ditemukan. Itu pun tidak menjadi jaminan di masa yang akan datang. Kondisi tetap susah, tetapi jangan membuat akhirnya kita kehilangan rasa aman
spiritualitas di dalam Tuhan. Maka mari kita membangun zona aman itu. Kita boleh membangun komunikasi dengan Tuhan secara intens, sehingga kita boleh masuk ke dalam zona aman secara spiritualitas. Dan apapun yang kita alami, apapun yang terjadi, kita boleh mengatakan Tuhan itu baik. Tuhan itu mengasihi kita, karena memang Ia sungguh mengasihi kita. Biarlah ini yang boleh menjadi perenungan kita sepanjang minggu ini, sepanjang hari ini. Dan kita boleh terus belajar untuk membangun komunikasi yang baik. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita satukan hati kita, kita naikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Tuhan, terkadang kami lebih suka terlena pada zona nyaman kami dibandingkan keamanan kami. Kami seringkali membiarkan diri kami menjadi orang-orang yang merasa tenang dengan keadaan, merasa nyaman dengan situasi, dan kemudian kami lupa untuk membangun komunikasi intens dengan Tuhan. Namun pada hari ini kami boleh kembali diingatkan bahwa yang seharusnya kami bangun bukan zona nyaman, tetapi zona aman secara spiritualitas. Oleh karena itu, Tuhan, mampukanlah kami untuk boleh membangun komunikasi yang intens dengan-Mu, Tuhan. Mampukanlah kami untuk boleh membuka telinga dan mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Mampukanlah kami untuk bisa bercakap-cakap dengan Tuhan, untuk kami boleh berdiskusi dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan, dan itu boleh membawa kami ke dalam kehidupan aman secara spiritualitas, sehingga kami boleh mengucap syukur dalam situasi yang seperti apapun. Kami menyadari situasi saat ini tetap tidak terlalu baik untuk kami, Tuhan. Ada begitu banyak orang-orang yang terpapar COVID, dan ada mungkin juga teman-teman kami yang saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh. Tuhan, kami mohon Engkau yang boleh menjamah mereka satu demi satu. Tuhan yang boleh menolong mereka, sehingga mereka boleh kembali dipulihkan keadaannya. Berikanlah kesabaran kepada mereka, kekuatan untuk tetap mengucap syukur atas segala situasi yang saat ini sedang dialami. Kelemahan tubuh tidak menghalangi mereka untuk melihat dan menyaksikan kemurahan Tuhan di dalam hidup ini. Kami ingin berdoa juga untuk setiap kami, Tuhan, bahkan juga teman-teman kami, keluarga kami yang mengalami kesulitan secara ekonomi karena pandemik ini. Penghasilan yang menurun sangat jauh. Tuhan, tolong kami untuk bisa mengatasi semuanya dengan baik. Tuhan, tolong kami agar kami boleh tetap melangkah bersama-sama dengan Tuhan. Kami berdoa juga untuk anak-anak kami yang harus tetap sekolah secara online. Bapa, kami menyadari betapa sulitnya buat mereka untuk tetap studi, untuk tetap sekolah dengan penuh konsentrasi secara online. Namun Tuhan, berikanlah semangat kepada anak-anak kami agar mereka tetap belajar dengan tekun, mempersiapkan masa depan mereka. Berdoa juga untuk gerejamu, Tuhan, untuk GKI Kafling Polri. Tuhan juga yang boleh menyertai dalam setiap rencana kegiatan. Tuhan berkati dalam setiap program-program kerjanya, sehingga biarlah keberadaan kami GKI Kafling Polri boleh terus menjadi berkat, boleh terus menjadi alat di dalam tangan Tuhan, sehingga nama Tuhan boleh terus dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan. Kami ingin menyerahkan juga para pemimpin-pemimpin negara kami. Tuhan, berkati mereka satu demi satu. Tuhan, berikan hikmat kepada mereka untuk bisa mengambil keputusan dengan tepat, mengatasi segala krisis yang ada, yang saat ini sedang melanda dunia, khususnya negara kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami naikkan doa kami yang jauh dari sempurna ini hanya dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.